Salam semua, sayang-sayangnya Bude, apa kabar? Balik lagi ke channelnya Bude. Hari ini Bude mau masak laksa lemak, laksa siglap. Kalau di Singapura itu sangat populer sekali. Orang-orang tuh bilangnya laksa siglap. Kenapa siglap? Karena spesial dari cara membuat mie-nya. Ini resep ini udah sangat langka sekali. Cara membuatnya yang betul-betul rasa kampung zaman dulu. Jadi ini perlu dilestarikan untuk kita semua, untuk warga Singapura, karena makanan ini termasuk makanan yang susah didapat. Kenapa? Karena tekstur mie-nya ya, nanti Bude tunjuk mie-nya itu dia agak tebal seperti mie-nya orang Korea, tapi dia lebih kenyal ya, bukan lebih kenyal, lebih lembut. Tidak sama dengan kalau yang mie Korea itu kan kayaknya kenyal gitu ya, agak keras. Kalau ini agak lembut. Kalau mie-nya sendiri Bude bisa buat itu pakai cetakan juga. Bude nggak fokusnya ke bikin mie-nya, tapi kuahnya. Dan hari ini Bude memasak kuah laksa siglap. Jadi mungkin ini berguna sekali untuk generasi muda, melestarikan makanan khas, makanan yang langka ya, makanan tradisional dari Singapura. Ayo warga Singapura, generasi muda Singapura, kalian wajib mencoba, wajib melestarikan lah, supaya kebudayaan atau cara ini tidak hilang di masa yang akan datang. Oke, nggak banyak basa-basi, Bude tunjukin apa aja bumbu-bumbunya. Ini bumbu-bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, terasi, terus cabenya itu agak terang ya. Cabenya itu mengikuti selera, nggak usah banyak-banyak, jadi biar pemanis saja. Terus ini ada serai, lengkuas, jahe. Ini bahan-bahan ini kalau kalian mau di blender semua, boleh, silakan. Kalau kalian mau ketuk, ini ketuk lengkuas nih agak keras, dengan serai di ketuk gitu ya. Tapi kalau Bude tuh senangnya tuh biar pekat atau biar kental ya, itu di blender semuanya gitu. Ini ada kelapa parut yang putih. Ini nanti juga di blender juga untuk rasanya yang lebih gurih gitu ya. Terus ini nanti Bude kasih ikan bilis atau ikan teri ya. Itu mungkin ada sejumput atau nggak usah banyak-banyak, cuma untuk syarat aja. Dan yang lebih penting dari resep ini adalah ikan. Ada orang pakai ikan parang, ada orang pakai ikan kembung, tapi yang aslinya itu ikan parang. Karena ikan parang itu banyak durinya, jadi Bude rasa biar lebih hemat waktu, lebih hemat tenaga, Bude pakai ikan kembung. Nah, ikan kembungnya ini kalau ya dia kira-kira lah, mungkin ini ada 1 kilo, tapi mungkin Bude nggak semuain, nggak semualah 1 kilo, mungkin dalam 5 ekor gitu kalian bisa pakai 5 ekor biar rasanya enak, gurih gitu.
Kalau ikan parang itu lain, dia banyak duri, tapi kayaknya memang lebih gurih gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Rasanya tuh bude rasa sih sama aja lah, parang atau ikan kembung. Yang penting ikan kembung gitu. Cuma aslinya itu orang zaman dulu itu banyak ikan parang, jadi mereka pakai ikan parang gitu. Nggak perlu khawatir lah, rasa Bude jamin sama. Terus ini Bude pakai santan, pakai santan secukupnya. Terus nanti Bude kasih rempah ikan ya. Kasih rempah ikan itu mungkin 7 sendok makan. 7 sendok makan. Oke. 7 sendok makan, atau kalau banyak-banyak nanti pedes ya. Bude rasa 7 itu udah cukup. Oke, jadi itu saja bumbunya. Ini semua nanti Bude mau blender halus. Ikan bilisnya atau ikan terinya juga Bude mau blender. Ikannya juga, ikan kembung ini udah Bude rebus ya. Ini udah matang, udah Bude rebus. Nanti Bude blender juga. Terus kelapanya juga di blender. Itu gampang banget, semuanya di blender. Tumis, dah siap. Oke. Kita mulain aja. Jadi Bude mau blender ini dulu ya. Jadi ini udah Bude kasih minyak. Barang-barang yang udah di blender tadi masukin, ditumis sehingga harum. Ini udah dia ini ya, ciprat-ciprat ya, diaduk. Ini udah harum. Nanti boleh dimasukin ini rempah ikannya. 1, 2, 3, 4. Oke. Pada nyimprat. Ya. Pada nyiprat. Oke. Ini kelapanya di blender. Pakai pressure cooker nih nggak bisa nggak bisa dikecilin. Kelapanya boleh dimasukin, udah di blender semua ya. Oke. Nanti kalau udah semua baru dimasukin santannya. Oke, kita lihat tadi udah Bude masukin semua bahan-bahannya ya. Bahan-bahan yang di blender, ikan sama kelapa parutnya. Ini tadi Bude lupa, Bude mau tunjukin, ini daun kesum. Ini nanti daun kesumnya kita masukin aja sekarang. Kalau kalian ada bunga kantan kalau di tempat kalian apa ya? Kalau di Indonesia itu bunga kecombrang. Bunga kecombrang itu kalian bisa tambahkan lah. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Ini mercik ke temboknya Bude. Jadi sambil nunggu ini mendidih ya, mengikuti selera kalian atau mengikuti banyaknya
mie kalian. Kalau kalian mau bikin 50 orang, kalian agak-agak lah dikira-kira aja seberapa banyaknya. Ini yang Bude tunjukin tadi juga itu untuk 25 ke atas ya, 25 orang ke atas. Jadi ini Bude bikin untuk yang 10 orang aja. Jadi Bude pakai pressure cooker biar nggak mau bazir lah. Ini tunggu mendidih aja, terus dikasih santan, terus ditambahin garam, aji atau apa yang jangan kasih gula ya. Kalau kuahnya laksa siglap itu nggak pakai gula. Jadi kalian bisa pakai garam aja atau tambahkan dengan Ajinomoto. Kalau kalian punya di rumah Ajinomoto, karena Bude di rumah nggak ada Ajinomoto, jadi Bude pakai garam aja. Oke, ini tunggu sampai mendidih baru masukkan santan ya. Sekali lagi, banyaknya kuah itu tergantung dari seberapa banyak yang kalian mau mau makan gitu ya, maksud Bude ya. Kalau 10 orang, Bude rasa ukuran yang tadi Bude ini kurangkanlah sedikit lah. Oke, sampai dia mendidih, kita tunggu aja. Ini udah mendidih, lihat, udah mendidih. Udah tambahin air. Ini terlalu pekat ya, udah tambahin air. Nanti agak-agak lah pekatnya. Oke, ini biarkan mendidih lagi. Oke, kita lihat ini udah mendidih. Dan mendidih ya. Terus kalian kasih santan. Kalau santan kara itu 3 kotak gitu ya. Ini atau kalian agak-agak lah. Ini 1 liter. Ya, 3 kotak lah. Oke, ini rempahnya, ini kuahnya ya. Terus jangan lupa kasih garam secukup rasa. Karena Bude punya ini garam Himalaya, jadi dia kurang asin. Oke. Sambil itu ini ya 3 kotak santan kara ya. Kalau kalian mau pakai satu untuk 1 pressure cooker nih. Terus Bude tunjukin. Ini yang Bude bilang laksa siglap. Laksa siglap itu teksturnya seperti ini ya. Dia seperti udon ya, mie udon, tapi dia bukan mie udon. Ini tradisional mie laksa pada zamannya dulu. Ini orang lama-lama ya, orang tua-tua yang bisa buat ya. Anak muda sekarang ini susah sekali. Kalau ada pun jarang-jarang.
Jadi mari kita lestarikan kebudayaan atau tradisional yang ada pada orang Melayu. Terus ini pelengkapnya, ada sambalnya. Ini sambal kering ya, sambal kering Bude rebus, terus Bude blender, kasih garam sedikit, udah. Itu terus ini daun kesum, terus ada timun. Timunnya ini kalau orang Jawa bilang sredek, tapi di sini itu diiris juga boleh. Terus ini ada tauge. Selalunya sebelum dimakan ini dicelur ya, pakai air panas, itu dicelur sama taugenya, terus baru kasih kuah, udah. Karena ini nanti akan dicelur ya, akan Bude celur ya, karena ini masih menunggu anak-anak pulang, jadi Bude biarkan seperti ini, takut nanti dia lecur. Lecur tuh berarti kelembekan gitu. Oke nih, kita lihat kayaknya udah mendidih, udah menggelegak ya. Ini kita lihat udah menggelegak. Kita rasain dulu, kalau kurang asin kita tambahin garam. Jangan kasih gula ya. Oke, ini pekat-pekatnya, Bude mau pekat-pekat, jadi terasa ikannya dan lemak santannya. Oke, ini resep tradisional ya yang harus dilestarikan. Jadi segitu aja. Semoga dapat bermanfaat untuk generasi muda, khususnya generasi muda yang ada di Singapura. Oke, Bude undur diri. Sebelum Bude undur diri, jangan lupa channelnya Bude di like, comment, and share. Juga di subscribe agar lebih berkembang lagi di masa yang akan datang. Oke, kalian bisa komen apa aja, atau Bude suruh masak apa, nanti komen di bawah, nanti Bude masak. Oke, dari Singapura Bude undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kayaknya kira-kira ginilah penyajiannya. Laksanya di bawah ya, tauge. Ini tauge mentah, Bude mau makan tauge mentah, terus timun, daun kesum, terus cili sambalnya. Sekian dulu video masaknya Bude, laksa siglap. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan Bude mau say hello, mau salam-salam buat Mama Lima yang ada di Perak ya. Salam sehat. Terus ada Mak Yanti. Halo Mak Yanti, apa kabar? Udah lama nggak singgah di channelnya Bude. Bude harap Mak Yanti selalu dalam keadaan sehat. Oke. Untuk yang lainnya, ayo subscribe channelnya Bude agar channelnya Bude dapat lebih berkembang lagi. Sampai jumpa di video Bude yang akan datang. Bye bye.